Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga anak soleh dan soleha selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baik, anak soleh dan soleha, walaupun di rumah, anak soleh dan soleha harus jaga kesehatannya agar semangat dalam belajarnya walaupun di rumah. Baik, sekarang kita akan belajar tentang ajakan. Nah, pasti anak soleh dan soleha sudah mengetahui tentang ajakan, apa saja ajakan. Lalu yang kedua, tentang menggerakkan tangan, yaitu cara mengayunkan tangan, cara memutarkan tangan, membentangkan tangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, anak soleh dan soleha akan mengetahui bagaimana caranya untuk menari. Nah, gerakan-gerakan dalam menari. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa agar sebelum belajar, ketika kita berdoa agar anak soleh dan soleha cepat memahami dalam belajarnya. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 59. Percakapan Beni dan Udin. Nah, Beni, udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Udin, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Beni, oh maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Udin, ide yang bagus, kamu teman yang baik. Beni, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin, ayo, aku sangat suka. Nah, percakapan Beni dan Udin ada beberapa yang melalui ajakan. Nah, apa saja anak soleh dan soleha? Baik, yang pertama yaitu mari kita bermain. Nah, itu adalah kata ajakan. Yang kedua yaitu ayo kita ajak teman-teman. Nah, itu termasuk kata ajakan, ayo. Nah, yang ketiga yaitu ayo, aku sangat suka. Nah, itu termasuk kata ajakan juga. Nah, yang keempat yaitu mari kita bermain yang lain saja. Nah, itu termasuk juga kata ajakan. Nah, pasti anak soleh dan soleha bisa mencari kata ajakan. Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa buka bukunya di halaman 60. Nah, di sini Ustazah akan memberikan atau cara menggerakkan tangan. Nah, anak soleh dan soleha bisa menirukan gerakan-gerakan ketika Ustazah menjelaskan ya. Nah, yang pertama yaitu tangan kiri dan kanan membentang. Nah, anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan di rumah sementara mendengarkan penjelasan Ustazah. Nah, coba tangan kiri dan kanan membentangkan ke samping. Nah, anak soleh dan soleha bisa membentangkan. Lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Nah, jika anak soleh dan soleha belum atau tidak memahami, bisa melihat gambarnya ya. Nah, yang kedua, gerakan yang kedua yaitu tangan kanan dan kiri di samping, tangan kanan dan kiri di samping. Nah, tadi yang pertama membentangkan ke samping, kalau yang kedua tangan kiri dan kanan di samping. Lalu ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nah, anak soleh dan soleha bisa melihat gambar tersebut ya. Selanjutnya, yang ketiga,
tangan kiri dan kanan di depan. Nah, tangan kiri dan kanan di depan, lalu putar ke atas kembali ke bawah. Lakukan dengan arah berlawanan. Nah, anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan sambil melihat gerakan atau penjelasan ustazah atau gambar tersebut. Yang keempat, julurkan kedua tangan ke bawah. Julurkan, jadi simpan ke depan atau ke samping untuk menjulurkan kedua tangan ke bawah. Ayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, ayunkan ke kiri dan ke kanan. Pasti anak soleh dan soleha mengetahui ya caranya. Lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu julurkan kedua tangan sejajar bahu. Julurkan kedua tangan sejajar bahu, lalu ayunkan ke samping kiri dan kanan. Nah, anak soleh dan soleha sudah mengetahui cara menggerakkan tangan. Yang pertama membentangkan ke samping, yang kedua tangan kanan dan kiri ke samping, lalu ayunkan. Yang ketiga putar tangan kiri dan kanan ke atas, lalu kembali ke bawah. Yang keempat itu kedua tangan bawah, lalu ayunkan. Dan yang kelima, julurkan kedua tangan sejajar bahu, lalu ayunkan. Nah, anak soleh dan soleha, ustazah mau tanya, siapa yang pernah bermain lompat tali? Nah, pasti anak soleh dan soleha sudah pernah belajar atau bermain lompat tali. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 63. Nah, di situ tentang gerakan menari atau tata cara menari. Di dekat taman bermain ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatannya yaitu menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Nah, anak soleh dan soleha bisa melihat gambarnya ya. Yang pertama yaitu menari tentang menyapu. Nah, cara menari tapi dengan menyapu. Anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan atau menggerakkan di rumah. Selanjutnya yaitu gerakan yang kedua, yaitu gerakan memungut sampah. Nah, anak soleh dan soleha sudah biasa ya cara memungut sampah. Nah, itu termasuk tarian atau berlatih menari. Nah, yang ketiga yaitu gerakan membuang sampah. Nah, cara membuang sampah pasti anak soleh dan soleha sudah biasa dalam membuang sampah. Cara membuang sampah. Yang keempat yaitu memetik ranting. Memetik ranting. Nah, gerakan yang keempat yaitu cara memetik ranting. Nah, anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan atau menggerakkan cara memetik ranting. Nah, yang kelima yaitu menyiram tanaman. Cara menyiram tanaman. Cara mengambil air atau berbagai cara untuk menyiram tanaman. Nah, setiap gerakan dilakukan itu berulang-ulang 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Gerakan tubuh Dayu sangat luas. Dayu menari dengan gembira. Dayu sangat gembira. Ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Nah, anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan atau menggerakkan cara-cara menari. Sekarang anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 66. Nah, di situ terdapat istilah titik-titik dengan kata ajakan. Nah, anak soleh dan soleha tadi kita sudah mengevaluasi atau mengetahui kata-kata ajakan. Nah, anak soleh dan soleha bisa mengerjakan ya, lalu ditulis di buku cetaknya. Ada, lalu kerjakan, amati kalimat ajakan dan tanggapan di depan. Salinlah pada tempat tersedia. Nah, anak soleh dan soleha bisa mengerjakan tugas tersebut ya. Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 72.
Lani sedang bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Nah, siapa anak soleh dan soleha yang selalu menjaga kebersihannya di rumah? Nah, anak soleh dan soleha harus menjaga kebersihannya di rumah. Nah, di sini ada beberapa kata atau yang belum terisi. Nah, Nasrul dan Suleha bisa mengisi tanda titik-titik, tanda ajakan yang pas untuk mengisi titik-titik tersebut. Nah, selanjutnya tugas anak-anak soleh dan soleha terdapat di halaman 76. Guntinglah bangun datar yang tersedia. Nah, anak soleh dan soleha bisa menggunting gambar-gambar yang ada di halaman 77. Lalu susun terlebih dahulu menjadi karya yang bagus, lalu tempel dengan lem. Gunakan bangun datar yang tepat. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak soleh dan soleha, jika belum memahami pembelajaran kita pada hari ini, bisa meminta bantuan kepada orang tua atau siapapun yang ada di rumah untuk mempermudah atau membantu Ananda dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Cukup Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.